kita beribadah hari ini di rumah kita masing-masing memperingati Jumat Agung. Karena itu tema kita, Yesus disalibkan. Semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, memuji Tuhan. Kita bernyanyi, kami puji dengan riang. Musik. Boleh duduk kembali. Kita mau berdoa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Di hari ini Tuhan, kami berkumpul beribadah di dalam rumah kami masing-masing, memperingati kebaikan, kebesaran, dan keagungan-Mu, memperingati Engkau yang disalibkan untuk menebus kami manusia. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu mau memuji dan selalu rindu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan di rumah kami terlebih, di dalam hati kami. Pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti, memahami, terlebih melakukan firman Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Lagu kita adalah Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, dihapuskan dosaku. Musik. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah kelima dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkan adik-adik. 1, 2, 3. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati
dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Dia lahir untuk kami. Musik. Lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau membaca epistel atau ayat bulanan di bulan April, yaitu dari Lukas 12 ayat 8. Semua kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi buku Ende nomor 366, O Ali Yesus Tuhaki. Musik. Adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, tentu adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya karena kita mau mendengar firman Tuhan. Kita bernyanyi, lagu kita adalah Kusiapkan Hatiku Tuhan. Musik. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu yang memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu yang masih beribadah di rumah kami masing-masing. Pada Jumat Agung ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, firman Tuhan buat kita pada Jumat Agung ini, di peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini, tertulis dalam kitab Yohanes 19 ayat 17 sampai ayat 24. Jika sudah dibuka Alkitabnya, kita bisa membacanya secara bersama-sama. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu. Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota
dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Adik-adik, mengapa hari ini kita harus beribadah? Iya, betul. Karena hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari yang luar biasa. Di mana pada hari ini kita kembali diingatkan akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya adik-adik, pada hari ini seluruh umat Kristen di seluruh dunia beribadah memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, setelah Yesus dijatuhi hukuman mati, serdadu-serdadu membawa Yesus ke gedung pengadilan. Di sana orang-orang telah ramai berkumpul mengolok-olok Yesus. Yesus diludahi, dilempari, kepala, kaki, tangan dipukul dengan sangat kejam. Berulang-ulang mereka mengejek Yesus dengan mengatakan, "Salam, hai Raja orang Yahudi," sambil mentertawakan Yesus dengan penuh ejekan. Kepala Tuhan Yesus juga mereka mahkotai dengan mahkota duri, menambah penderitaan Yesus Tuhan kita. Adik-adik, dengan penuh luka, darah, keringat, Yesus memikul salib menuju penyaliban. Dan karena begitu beratnya penderitaan yang dipikul Yesus, Yesus berulang-ulang terjatuh, memikul salib yang berat itu menuju Bukit Golgota atau tempat tengkorak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, jalan yang dilalui Tuhan Yesus menuju tempat penyaliban itu dikenal sebagai Via Dolorosa, artinya jalan kesengsaraan atau jalan salib. Adik-adik, Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota bersama 2 orang penjahat. Satu di sebelah kiri dan satu lagi di sebelah kanan.
seorang dari penjahat yang disalibkan itu menghujat Tuhan Yesus. Dia katakan, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi berkata kepada penjahat yang satu lagi itu, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu penjahat yang menyadari keberadaannya itu berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Dan Yesus menjawab, "Sesungguhnya hari ini juga engkau telah ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sesudah Tuhan Yesus disalibkan, penderitaan Tuhan Yesus masih terus berlanjut. Para prajurit mengambil pakaian Yesus, lalu membagi-baginya menjadi 4 bagian, dan jubahnya mereka undi untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkannya. Dan di atas kepala Tuhan Yesus, Pilatus menyuruh memasang tulisan Indri, yang artinya, "Inilah Yesus Raja orang Yahudi." Tulisan ini ditulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Latin, bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani. Sehingga banyak orang yang dapat membaca tulisan itu. Yesus sangat menderita, adik-adik. Dia dihukum dan disiksa bukan karena salah dan dosanya. Dia mau mati di atas kayu salib itu semua untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan adik-adik. Menyelamatkan papa, mama, opung, abang, kakak kita. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik, begitu luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita. Dia dipukul, diludahi, disiksa, diejek, dan mati di kayu salib dengan begitu sangat hina. Dan tidak sedikit pun Tuhan Yesus membalas hinaan itu. Adik-adik yang terkasih, apa yang harus kita berikan dan perlihatkan kepada Yesus yang baik itu? Adik-adik, Yesus telah mati di kayu salib agar kematian Tuhan Yesus kita itu tidak menjadi sia-sia. Mari adik-adik, kita menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang penuh kasih pada orang tua, pada kakak kita, abang kita, opung kita, dan pada semua orang yang kita temukan. Dan adik-adik harus tetap rajin belajar, rajin beribadah, dan patuh pada orang tua. Kalau disuruh mamanya atau papanya, jangan suka melawan. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Jangan habiskan waktumu untuk bermain HP terus.
Dan jangan buat alasan masa pandemik ini membuat adik-adik jadi bosan di rumah. Terus main HP melulu di rumah. Dipanggil-panggil orang tuanya sampai tidak didengar. Jangan seperti itu. Jadilah anak-anak yang baik ya adik-adik. Biar Tuhan Yesus senang melihat kita. Tuhan Yesus telah mati untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Mari kita puji Dia di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu kepada kami. Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga orang tua kami boleh kembali bersuka cita melihat pertumbuhan kami. Terlebih Tuhan boleh bersuka cita melihat tingkah dan perbuatan kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkatilah kami anak-anak-Mu di dalam pendidikan kami, agar kami boleh menjadi anak-anak yang membawa sumber sukacita di tengah-tengah keluarga kami, terlebih itu di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tentu tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Yesus disalibkan. Karena itu adik-adik, kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita bernyanyi salibnya, salibnya. Musik. Salibnya, salibnya kekuatanku. Salibnya, salibnya kekuatanku. Salibnya, salibnya kekuatanku. Glory, haleluya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih kami ucapkan buat semua adik-adik yang mengikuti ibadah kita hari ini. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.